Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta PPG, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara merumuskan atau menyelesaikan LK21 pada materi pembelajaran, yaitu perancangan pembelajaran. Jadi setelah pendalaman materi, kemudian pendalaman pedagogik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan pembelajaran, yaitu pada LK21 ya. Dimana dalam perancangan pembelajaran ini ada beberapa tahapan untuk bisa menyelesaikan kegiatan perancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran. Yang pertama di LK21 ini, yang pertama yaitu memuat tentang bab kegiatan ya, di mana Bapak Ibu diminta untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian menemukan rumusan masalah ya, dan memberikan beberapa alternatif solusi atau rencana aksi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau kita sebut sebagai solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang ditemukan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing atau di tempat mengajarnya masing-masing. Nah, setelah berhasil mengidentifikasi masalah dan menemukan rencana aksi, maka kemudian Bapak Ibu nanti diminta untuk menyusun dan merancang dokumen rancangan pembelajaran ya. Baru kemudian nanti ada tahapan peer teaching yang dilakukan secara daring ya. Jadi Bapak Ibu akan mengajar, kemudian rekan-rekannya akan mengamati aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu sajikan berdasarkan dokumen rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Baru selanjutnya adalah melakukan refleksi dan kemudian melakukan rencana tindak lanjut. Lalu bagaimana bentuk dari LK21 dalam tahapan mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana aksi. Jadi ini adalah gambaran LK21-nya atau formatnya. Ada beberapa kolom di sini ya, ada 6 kolom. Yang pertama kolom nomor, kemudian yang kedua adalah kolom data observasi, kemudian yang ketiga adalah kolom identifikasi masalah, kemudian yang keempat adalah kolom rumusan masalah, kemudian yang kelima adalah kolom rencana aksi atau solusi, kemudian yang keenam adalah kolom keterangan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari mulai kolom 1 ya. Jadi pada LK21 ini minimal Bapak Ibu mencari tiga data observasi ya, data observasi atau 3 permasalahan ya besar yang Bapak Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas ya. Kenapa 3? Karena 3 itu nantilah yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan 3 set perangkat pembelajaran ya, yang akan disampaikan dalam kegiatan praktek pembelajaran PPG atau PPL-nya. Kolom nomor tentunya diisi dengan nomor, kemudian yang kolom kedua yaitu data observasi. Nah, data observasi ini berasal dari pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di kelasnya masing-masing. Ini bisa berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif. Nah, sebenarnya penjelasannya juga sudah ada di bagian instrumen, di bagian bawah ini juga sudah diberikan penjelasan. Data observasi merupakan kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah ataupun kelas, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam data observasi ini harus menuliskan data observasi ini diperoleh dengan cara apa ya. Nah, ini misalkan saya contohkan di sini bahwa data observasi ini diperoleh dengan pengamatan dan wawancara, di mana masalah yang ditemukan adalah kesulitan siswa dalam memahami prinsip kerja motor bensin ya, yang diperoleh dari pengamatan proses pembelajaran dan hasil belajar beberapa
semester terakhir. Nah, dari data observasi ini kemudian kita beranjak ke poin identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini artinya kita coba mengidentifikasi penyebab ya, penyebab sehingga munculnya permasalahan pada data observasi. Nah, kita kembali ke petunjuk di mana data pada kolom ketiga identifikasi masalah ini berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang terkait dengan materi, perumusan tujuan, media, model, metode, strategi, aktivitas ya, hubungan dengan siswa, kemudian sarpras ya, dan hasil evaluasi atau hasil CP-nya atau capaian pembelajaran. Nah, kalau melihat data observasi ini maka jelas ya, identifikasi masalah yang bermuara dari permasalahan ini adalah media pembelajaran ya, media pembelajaran yang kurang tepat ya dan kurang bervariasi. Tentunya media pembelajaran ini sebagai alat untuk bisa menyajikan prinsip kerja motor bensin ya. Media ini bisa berupa media visual, audiovisual ataupun media yang berupa gambar chart gitu ya. Oke, kita sudah temukan bahwa identifikasi masalah ini adalah penyebab dari timbulnya masalah pada poin kedua atau kolom kedua. Nah, selanjutnya pada kolom keempat yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya ditandai dengan kalimat tanya ya. Sehingga di rumusan masalah ini Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat tanya yaitu misalkan bagaimana atau apakah gitu ya. Nah, contohnya yang saya gunakan di sini adalah bagaimana ya. Bagaimanakah ya atau apakah media yang tepat ya untuk membantu siswa dalam memahami prinsip kerja motor bensin. Nah, maka di sini kita beri tanda tanya. Jadi di kolom 4 ini adalah rumusan masalah. Cirinya yaitu ada tanda tanya ya, yaitu berupa kalimat tanya. Nah, kalimat tanya inilah yang harus dijawab dengan solusi. Nah, maka pada langkah selanjutnya adalah rencana aksi atau solusi. Nah, sehingga di sini rencana aksi atau solusi yang kita berikan yaitu dengan mencari atau mendesain media pembelajaran yang tepat untuk membantu kesulitan siswa memahami prinsip kerja motor bensin ya, atau ditemukan sebuah solusi media pembelajaran yang sesuai berdasarkan kajian teori yang relevan. Nah, oke, berarti dari permasalahan ini kita ketemu tuh rencana aksinya adalah membuat ya atau mencari atau merancang satu media pembelajaran ya untuk menyajikan satu gambaran tentang prinsip kerja motor bensin. Nah, baru selanjutnya di kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini ya, ini bisa berupa langkah-langkah implementasi dari rencana aksi dan juga rujukan artikel. Artinya Bapak Ibu dalam menentukan rencana aksi ini bisa jadi memperoleh rencana ini dari membaca sebuah artikel. Maka bisa menuliskan di sini adalah rujukan artikel yang Bapak Ibu gunakan untuk menemukan rencana aksi atau solusi dari permasalahan yang bersumber dari data observasi. Oke, itu adalah gambaran ya atau contoh dari penyelesaian LK21. Nah, ini di sini hanya saya berikan satu contoh ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan di kolom selanjutnya atau baris selanjutnya untuk mengisi sesuai dengan contoh yang berada di bagian atas ini ya. Perlu diingat, saya simpulkan kembali bahwa data observasi ya pada kolom 2 ini harus mencantumkan metode apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data ya, untuk mendapatkan data dari permasalahan ini. Kemudian identifikasi masalah adalah Bapak Ibu memfokuskan ya penyebabnya apa sehingga timbul masalah ini. Kemudian rumusan masalah itu biasanya berupa kalimat tanya. Kemudian rencana aksi ini bisa Bapak Ibu peroleh dari menelusuri artikel atau dengan berdiskusi dengan teman sejawat ya, sehingga nanti akan diperoleh rencana aksi dari mungkin praktek baik rekan-rekan sesama peserta PBG.
Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih, itu sedikit penjelasan dan berbagi ilmu tentang bagaimana penyelesaian tugas LK21 dalam kegiatan PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.